Saya ingin memulai obrolan ini dengan membacakan satu puisi eh, Silakan. yang saya tulis, dan ini nanti akan masuk di buku kumpulan puisi. Jadi multilingual collections of poetry and illustrations oleh saya dan sobat saya, seorang akademisi, feminis, aktivis di Jawa Tengah, Dewi Chandraningrum. Nah, uh, ini nanti akan jadi fondasi jawaban dan obrolan kita. Puisinya berjudul Hidup. Hidup adalah festival bertanya. Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Mengapa dan bukan karena. Itu saya tulis Desember 2021. Jadi campuran macam-macam ya. Dan itu bagian dari jawaban panjang. Saya pikir pertanyaan tentang tadi ya, jadi ada seorang figur mantan Presiden Soeharto ya, yang selama hampir 32 tahun menjadi salah satu orang yang berkuasa. Nah, kita harus melihat konteks ya, karena bahasa dan kuasa itu sebuah resep yang bisa merayakan, mematikan, meminggirkan. Banyak sekali tulisan-tulisan yang sudah dibuat tentang itu. Kalau boleh saya berkilah sedikit, menurut saya pertanyaan salah atau betul itu kurang tepat. Ya. Yang saya yang menurut saya jadi fokus awal percakapan kita adalah sebenarnya gini, Bung Anton dan saya adalah manusia Indonesia. DNA kita adalah manusia dengan multibahasa. Dari dokumen, penelitian, bukti nyata dan sekarang masih ada. Ya, dukungan pemerintah berupa language policy atau kebijakan bahasa. Manusia Indonesia itu secara linguistik adalah manusia yang paling beruntung dan paling kaya karena keragaman linguistiknya. Ini fakta yang tidak bisa diperdebatkan. Setiap hari pergi kemana saja ke Indonesia ada masih hidup dipakai di mana saja. 17.000 pulau. Ya. Berapa provinsi sekarang? 30 lebih ya. Jadi saya ingin sebenarnya saya dan Bung Anton yang saya pikir punya posisi yang unik ya. Lahir dari Indonesia dengan bahasa-bahasa yang kita punya. Kita cinta sastra. Kebetulan kita berdua kita puisi. Kemudian hidup di sini di negara Australia yang secara sosiologi, sosiolinguistiknya sangat berbeda dengan Indonesia. Nah, ini menempatkan kita di posisi yang di satu pihak sangat kaya sekali, tapi di sini juga harus menjadi pengamat dan mungkin bertanggung jawab akan kemiskinan, sikap bahasa ya di Australia yang itu berhubungan dengan karir kita ya. Oke. Nah, ini saya tipenya orang yang sangat mencintai kata-kata. Jadi ketika saya bicara saya juga berpikir banyak ya. Tapi kita mulai dengan ini saja. Kita manusia Indonesia, manusia yang multibahasa. Kekayaan itu tidak ada duanya. Nah, secara
secara politik misalnya, ini bagian dari riset saya. Indonesia mungkin satu-satunya negara yang punya, yang pertama mengakui akan kekayaan linguistik, yang kedua kemudian pemerintahnya dari pusat dan di daerah-daerah itu mendukung dengan implementasi kebijakan bahasa, language policy ya. Itu saya sudah mempelajari secara 20 tahun, semoga nanti saya bisa menerbitkan papernya. Okay? Tidak hanya itu. Jadi misalnya bahasa kita kan masuk dalam undang-undang. Ya. Oke, itu diakui dari awal, dari dulu sejarahnya nasionalisme yang mengangkat Indonesia bukan bahasa Jawa misalnya karena untuk persatuan dan lain-lain, kemudian diakui dalam undang-undang, kemudian juga diterjemahkan dalam kurikulum nasional. Kurikulum nasional peran bahasa tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa pemersatu bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa daerah masuk di situ. Kemudian itu digerakkan, salah satu pencapaian Presiden Soeharto dan presiden-presiden sesudahnya adalah itu. Karena politik tidak akan berhasil tanpa menghormati, menghargai, dan benar-benar mendukung pelestarian bahasa secara polisi, kemudian masuk ke perundang-undangan, kemudian di dalam kementerian, saya sudah catat ya, di dalam kementerian yang sekarang namanya itu Kementerian Kemendikbud ya. Jadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu bahasa punya posisi yang sangat penting. Nah, buktinya apa? Di dalam kementerian itu dibangun badan bahasa ya. Biasanya nama-namanya berubah, tapi sebenarnya badan itu yang kemudian bertugas bermacam-macam ya. Di pusat ada, di setiap provinsi ada. Okay. Nah, tidak hanya membangun, mengakui, memperkaya, melakukan riset terhadap bahasa Indonesia, mengangkat ke dunia internasional dengan mendidik guru BIPA, mendudukkan posisi bahasa Indonesia penting karena itu dipakai di acara resmi, pidato, media pendidikan dan lain-lain. Posisi ini jarang sekali dicapai kalau kita melihat di negara-negara lain yang punya bahasa nasional. Saya tidak bicara tentang adopsi bahasa Inggris, itu lain lagi. Nanti kita bisa berdebat tentang itu karena sebenarnya kita juga harus mengkritik tentang posisi bahasa Inggris secara internasional ya. Di dalam Indonesia nanti kita bicara lagi karena ini berhubungan dengan pidato Presiden Soeharto yang tadi dikutip oleh Bung Anton. Nah, tapi tidak hanya itu. Bahasa daerah yang jumlahnya banyak sekali itu juga dilindungi, dipakai, dipimpin. Dan contohnya adalah misalnya sekolah-sekolah di Bali, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Yogyakarta. Bahasa daerah itu menjadi pelajaran wajib. Itu contoh tanggapnya, responsifnya pemimpin daerah. Nah, ada satu paper yang saya tulis ketika suatu saat Menteri Pendidikan waktu itu Anies Baswedan pernah mengatakan pelajaran bahasa daerah akan dimasukkan di kurikulum bahasa Indonesia yang sebenarnya artinya itu akan meminggirkan dan mengurangi protes secara nasional. Saya juga menulis paper tentang ini. Ya. Protesnya itu dipimpin oleh gubernur-gubernur, budayawan, anak muda, mahasiswa di jurusan bahasa daerah, dosen-dosen, media, dan lain-lain. Secara besar-besaran, ya, di mana-mana itu saya dokumentasikan. Kemudian pusat mendengar itu, okay, ini kita bicara sedikit tentang politik ya. Kemudian itu digagalkan dan saya pikir petinggi nasional waktu itu mungkin Pak Jokowi atau menterinya, menteri penting yang lainnya mengatakan tidak, itu tidak akan terjadi dan saya kurang tahu kalau banyak orang mengamati ya. Setelah itu Mas Anies dicopot. Dan setelah itu
setelah itu, tahu tidak, program bahasa daerah di provinsi yang besar-besar dan di seluruh penjuru Indonesia berkembang, maju, dipakai. Anak mudanya ikut dan media sosial mendukung itu. Jadi, Ya. jadi apa yang bisa kita pelajari adalah bahwa eh, manusia Indonesia harus pertama mengakui, mengingat, memakai, bangga, ya, mempromosikan diri kita sendiri dengan bahasa-bahasa yang kita punya. Satu. Yang kedua, juga bahasa-bahasa di sekitar kita yang kita tidak punya. Mendukung, menghormati, menghargai dengan hal-hal yang konkret. Ya. Eh, dengan hal yang konkret, misalnya memuji, ya, misalnya mengatakan, wah, asik sekali tadi bicara bahasa apa ya, itu menarik sekali. Coba beri saya satu kata. Oke. Dan saya pikir pendekatan ini kurang di Indonesia. Karena saya ingat ketika saya tumbuh, oke, saya tumbuh uh, when I'm growing up ya, itu uh, ada semacam saya pakai istilah agenda politik ya, karena bahasa Indonesia penting. Jadi kemudian semua sarana, semua penelitian, semuanya dicurahkan untuk bahasa Indonesia. Salah satu sosiolinguis dari Yahudi yang namanya Joshua Fishman itu mendeklarasikan bahwa Indonesiasi of Indonesia itu salah satu proyek linguistik yang paling sukses di dunia. Nah, itu ada positifnya karena memang uh, Bung Anton setuju ya, untuk bersatu punya jati diri kita perlu bahasa. Dan Ya. saya setuju bahasa Indonesia itu menjadi alat yang ampuh. Tetapi Ya. kemudian ada yang dipinggirkan. Jadi ada semacam persepsi ya, ada stigma bahwa karena bahasa Indonesia berarti bahasa yang lainnya tidak penting, dan bahkan di sekolah-sekolah dulu ada kesan langsung tidak langsung, bukan salah sekolahnya, bukan salah gurunya yang mengatakan bahasa daerah tidak penting, langsung atau tidak langsung anak-anak itu seperti dihukum istilahnya karena bahasa Indonesia yang penting, dan itu salah. Riset sudah menunjukkan Indonesia itu punya sumber, punya resep yang paling Yahud untuk mendidik anak-anak dengan multibahasa. Oke, tapi karena ketakutan dari atas tadi, karena kita harus fokus ke bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak tahu kalau Bung Anton pernah mengikuti perdebatan tentang betapa tertinggalnya Indonesia karena kualitas pendidikan bahasa Inggrisnya jelek, gagal total, uh, broken English, memalukan. Kemudian itu jadi stigma, ya, jadi stigma. Itu angkatan saya dulu ya. Uh, kemudian sistem pengajarannya, guru-gurunya tidak pandai dan lain-lain. Nah, jadi jadi em, jadi kemudian kita sekarang eh, menuju ke fenomena yang baru, ya, Jaksel, anak-anak muda di eh, sosial media yang istilah saya adalah democracy in a crazy way. Nah, kalau Oke. sekarang kita belajar tentang kemerdekaan berbahasa manusia-manusia Indonesia, tidak lagi ditentukan oleh pusat yang waktu itu adalah zaman Soeharto. Saya sebagai Oke. seorang linguis itu mengamati sebagai sebuah fenomena. Jadi sebenarnya bukan salah atau betul, tetapi mungkin pembicaraannya adalah semua bahasa indah dan penting. Yang perlu kita tekankan adalah di mana dan kapan kita menggunakannya. Ya, Persis. Itu yang mau ya, saya tanggapi ya. Jadi ya, kata-kata bangga
Kita tidak Mhm. mencari salah benarnya, tapi Iya, penempatan bahasa di mana bahasa itu digunakan pada saat Anda berada. Itu iya, yang penting. Jadi betul. sekali lagi, kebanggaan seperti Bu Jacinta katakan tadi, itu tidak mencerminkan apa yang terjadi sekarang. Contohnya, Mhm. tanggal 5 Februari itu Mhm. di majalah Tempo. Majalah Tempo adalah majalah menjadi panutan Nasional. buat Iya. guru-guru yang mengajarkan bahasa Indonesia Mhm. kepada bukan Mhm. penutur asli. Iya. Majalah jadi panutan. Nah, judul utama adalah mereka tahu ini make money. Mhm. 5 hanya Mhm. kosakata judul utama. 3 Mhm. kosakata bahasa Indonesia, 2 kosakata asing bahasa Inggris. Pertanyaannya sekarang, 2 make money itu ada 2 3 padanannya dalam bahasa Indonesia. Kenapa kita harus menggunakan meminjam kosakata asing? Jadi kontradiksi antara rasa kebanggaan yang kita bikin sebagai Mhm. retorika, tapi di lapangan kenyataan Mhm. menggunakan meminjam kosakata asing yang tidak perlu karena sudah ada 2 3 padanannya dalam bahasa Indonesia. Itu di Mhm. majalah Tempo tanggal 5 Februari tahun ini, Mhm. 2022. Mhm. Mhm. Iya, oke. Nah, karena saya memakai topi yang banyak, saya melihatnya itu sebagai sebuah fenomena. Saya juga seorang peneliti ya. Ya, saya seorang peneliti. Em, saya em, ada beberapa ini sebuah topik sebuah kecintaan saya. Jadi mungkin kita harus membongkarnya eh, pelan-pelan dan dari berbagai lapisan ya. Saya pikir pertama ketika saya mengatakan kita harus percaya diri dan bangga, itu karena respon respon saya terhadap sejarah sejarah perilaku manusia dalam hal ini bahasa. Dan ini orang-orang Indonesia ya. Dan saya itu kali ini saya akan pakai kata beruntung. Kadang-kadang kita bisa melihat lebih jelas dan melihat lebih banyak kalau kita keluar, ya. Nah, di luar Indonesia itu banyak sekali istilah yang saya katakan bahasa dan kuasa. Jadi siapa yang berkuasa akan menentukan masyarakat siapa saja untuk berbicara sesuai dengan yang penguasa itu. Di situ banyak diskriminasi, banyak peminggiran. Sebenarnya itu sebuah perilaku apa namanya pemberangusan demokrasi ya. Nah, bahasa juga hak asasi manusia. Ya. Nah, yang saya maksud dengan bangga dan percaya diri itu karena saya merespon yang saya lihat sendiri di Indonesia waktu itu ada sebuah ada sebuah bukan fenomena atau gerakan yang intinya memaksa, memilih ya. Nah, kalau kamu bangga berarti ya bahasa Indonesia yang benar dan kamu salah. Saya kembali lagi ke bahasa yang kita pakai, jangan menghukum. Nah, saya termasuk generasi tua kan, ya. Tetapi di bio saya di mana-mana, saya pakai label eh, topik saya adalah languages, youth, gender, and activism. Ya. Nah, karena sejarah politik Indonesia dan sejarah di beberapa negara yang saya selidiki itu kita punya masa lalu yang gelap karena penjajahan ya. Jadi cenderung siapa yang berkuasa itu yang menentukan bahasa. Nah, responnya tidak akan selalu baik kepada masyarakat itu. Saya melihatnya sebagai kita jangan melakukan itu karena hasilnya nanti tidak bahagia. Yang terjadi adalah Bung Anton pasti mengikuti deh. Dulu itu selalu wacananya adalah generasi tua mengkritik generasi muda yang tidak becus, yang salah, yang tidak suka, yang tidak bangga dengan budayanya, yang grammarnya keliru, yang menjadi snobis dan lain-lain. Itu mendominasi percakapan bahasa di dalam Indonesia itu yang saya tidak setuju karena itu berbahaya. Itu menjadi semacam polisi bahasa menurut saya. Okay.
Nah, Elizabeth Pisani mengatakan Indonesia etc. Kita harus baca ya. Itu seperti Indonesia itu adalah indah, seperti organized chaos. Bukti nyatanya adalah kekayaan linguistiknya. Jadi sebaiknya kita itu refrain from kamu salah, kamu benar, mengapa begini. Pertanyaannya dipakai untuk menyelidiki. Mengapa ya sekarang media memakai istilah-istilah bahasa Inggris pada padanannya sudah ada. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin sosialisasinya kurang. Mungkin mereka kalah bersaing dengan dunia internasional karena Indonesia ingin go internasional. Mungkin karena mereka ingin memikat orang-orang yang tidak semuanya tahu bahasa Indonesia. Mungkin nah itu dijadikan kegiatan akademik yang basisnya adalah pertanyaan. Ya. Karena kalau yang kita ekspresikan itu ya saya penyair, saya ibu, saya advokat, saya juga bisa marah dan lain-lain. Tapi kita harus pintar dan bijak supaya kita bisa terus berkontribusi dan mungkin bisa mempengaruhi apa yang kita lihat di Tempo itu dengan cara yang lebih efektif dan bahagia dan positif dan diterima. Ya, jadi itu yang saya maksud tadi dengan bangga, ya, dan percaya diri. Ya. Nah, tapi bangga itu tidak boleh hitam dan di atas putih karena itu nanti akan jadi nasionalisme yang sempit menurut saya. Ya, jadi seperti yang saya katakan kepada Bung Anton tadi ya, kalau kita bicara tentang manusia Indonesia dan bahasa, berapa juta tahun tidak akan pernah berhenti. Ini salah satunya, posisi saya jelas. Ya. Ini fenomena yang luar biasa. Tapi satu hal yang positif yang saya lihat tentang penggunaan bahasa Inggris di Indonesia adalah, saya ingin kembali ke tadi. Sekitar 10 tahun yang lalu, bahasa Inggris itu sudah dimomok di sekolah di Indonesia. Orang yang tidak bisa bahasa Inggris dicemooh. Padahal bahasa Inggris dijadikan di atas sana, tidak hanya di undang-undang mau melamar dan lain-lain, tapi jadi momok itu pelajarannya dibenci oleh orang-orang. Nah sekarang bagaimana kalau kita melihatnya seperti ini? Sosial media, banyak orang yang memakai, kemudian bahasa Inggris dimasukkan dalam banyak media. Mereka kemudian saya juga menyelidiki dua fenomena, yaitu Javanization of English and Indonesian of English. Nah, dari linguistik itu bisa dijelaskan sebenarnya itu ada keterbukaan, tetapi juga ada ownership. Jadi menolak mentah-mentah total Inggris BBC, but I'm going to own it. Saya akan bangga karena aku backgroundnya Padang atau Jawa, and this is my English. Nah, untuk masyarakat banyak di Indonesia, dari fenomena linguistik itu bagus karena pertama memberi kabar kepada bahasa Inggris. We're not afraid of you. Okay, we are actually doing it in our own term. Nah, tapi sekali lagi untuk kita sebagai pendidik kita harus mengatakan untuk bahasa gaul di acara seperti ini. Untuk pidato presiden, bahasanya harus memakai tata bahasa yang seperti ini. Kalau itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, memakai bahasa Indonesia yang seperti ini. Nah, kalau misalnya itu dicampur, alasannya apa? Ya, alasannya apa? Itu yang saya lihat. Dan ini, ya, sekarang ini ketika kita bicara, netizen itu citizen of net ya. Dan netizen Indonesia itu netizen paling populer di seluruh dunia. Itu sedang bergerak, berkreasi dengan bahasa yang sangat luar biasa, termasuk mungkin untuk generasi Bung Anton, broken and really bad English, tapi saya sebagai peneliti, itu that is awesome. Karena berarti mereka nanti akan menjadi pengguna bahasa yang asik. Sekali lagi, tugasnya pendidik itu mengarahkan, memberi contoh. Nah, gimana responnya Bung Anton?
tentang tentang itu coba. Sekarang sekarang yang cemooh tentang orang Indonesia yang tidak bisa menulis bahasa Inggris. Generasi anak-anak saya, keponakan saya tidak malu lagi, Bung Anton. Anak-anak kecil sudah bahasa Inggris dan lain-lain. Yang perlu didorong adalah di Indonesia jangan lupa orang tua terus bicara bahasa daerah, terus bicara bahasa Indonesia resmi, terus bicara bahasa gaul, terus coba pakai bahasa Padang, bahasa Maduranya dipakai, bangga dengan Banyumasan, bangga dengan bahasa Jawa Timur, bahasa dengan ngapak dan lain-lain, karena itu adalah esensnya DNA Indonesia, yaitu manusia multibahasa. Jadi kita harus sabar. Kita Oke, tidak boleh jadi polisi bahasa. oke. Nah, oke. Ini menarik sekali ya. Tapi ini hanya tanggapan saya beberapa kalimat saja. Kita harus karena Ya, waktu yang sempit, kita harus ngobrol bikin lagi. episode Ya, kedua ya. ya, 3, 4. Ya. Tapi yang jelas, Hmm. seperti tadi dikatakan, ya. Hmm. Jadi kita bukan pengawas. Biarkan bahasa berkembang, tapi Hmm. berkembang dengan aturan yang jelas. Ya. Jadi Hmm. seperti kasus dalam Tempo itu, Hmm. saya tidak perlu meminjam kosakata asing kalau sudah Hmm. ada 2-3 padanannya dalam bahasa Indonesia. Jadi penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang Hmm. ada adalah masyarakat kita yang Hmm. mencari contoh dari atas. Contoh yang Hmm. dari atas yang itu yang tidak ada, belum ada. Karena pernah Hmm. terjadi salah seorang Hmm. pejabat tinggi datang ke Melbourne 10-15 tahun yang lalu. Itu bahasanya tidak pada tempatnya. Kalau saya argumentasi saya adalah 12 tahun kita di sekolah. Tentu kita tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar.